Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Kejurnas Drifting Round 2. Dan Boxer Boy sudah naik spek walaupun perjuangannya masih sangat berat di sini. Jadi ini adalah putaran kedua dari Kejurnas. Farel akan turun dengan Subaru BRZ Boxer Boy dan lihat sini. Ada gas ketawa. Moga-moga bisa bikin semua tim tertawa dan senang karena problemnya saat ini kan memang tenaganya BRZ Boxer Boy ini masih belum setara dengan rival-rivalnya ya, karena rival-rivalnya udah ganti mesin 2JZ, mesin V8, sedangkan ini masih mesin FA24 bawaan pabriknya yang kita kasih turbo kit bolt on dan sejumlah parts dari HKS. Nah, sebenarnya di video sebelumnya saya bilang ada sejumlah parts racing yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan tenaga lebih besar lagi, tapi itu belum datang juga sampai sekarang. Nah, untuk sementara waktu kita pasang NOS, tapi NOS-nya ini juga bukan untuk naikin tenaga maksimal, karena kita takut kalau kita naikin tenaga maksimalnya tahan apa enggak nih internal standarnya. Jadi itu hanya untuk naikin tenaga di putaran tengah supaya pick up speednya pada saat kita pakai gigi 2 atau gigi 3 ngedrift di tengah, pada saat mau keluar tikungannya itu tenaganya dan torsinya lebih keluar, jadi minimal sedikit membantu. Tapi ini udah dipasang sama Om Takwa dari Garden Speed. Semoga ini bisa ngebantu. Langsung kita lihat Farel pada saat latihan pertama kali menggunakan NOS. Oke, tadi udah praktis, lumayan dapat 3 atau 4 run. Tadi sempat nyoba tandem juga sama Tante Anin. Dan ini mobilnya lebih enak dari sebelumnya. Ada perubahan juga di kaki-kakinya, ada dilebarin dikit, jadinya perlu pakai tambahan fendernya. Terus sama ada tambahan NOS juga, kemarin baru dipasang sama Om Takwa. Jadi NOS itu tadi setelah nyoba kerasa kalau pas di RPM 3000-4000-an itu mulai ada boostnya gitu. Jadi pas nge-chase Tante Anin tadi malah nggak perlu digaspol, itu mobil tuh udah maju, udah ngejar. Jadi nanti semoga pas di kualifikasi sama pas battle bisa memberikan kayak kencang gitu speednya. Semoga kita dapat hasil yang terbaik nanti. Oke, jadi Farel bilang bahwa dengan NOS itu cukup membantu gitu ya, walaupun tenaga maksimalnya sama aja, tapi di tengah-tengah itu cukup membantu. Nah, sekarang bentar lagi kita akan kualifikasi. Kita lihat dulu, selain NOS nggak ada yang berubah dari spek teknisnya, tapi untuk ban masih dengan Dunlop. Kita sebelumnya pakai Dunlop Direza DZ102. Kali ini kita pakai satu lagi ban, yaitu top of the line-nya Dunlop, yaitu SP Sportmax 050 Plus. Tapi ukuran 215 tidak ada yang 18 inci. Jadi kita pakai velg 17 inci dari HSR yang juga keren dan kuat. Jadi di event kali ini akan ada paduan antara velg 17 inci dan ban Dunlop, ada Direza, ada SP Sportmax 050 Plus. Yang mana yang dipakai untuk sesi yang mana itu nanti strategi semua dari Om Takwa. Dan selain Dunlop dan HSR, kita juga disupport oleh semua yang terlihat di mobil ini. Motul sebagai sponsor utama, kemudian Solar Guard. Jadi ini mobil Farel ini ada kaca filmnya supaya nggak terlalu panas. Kemudian juga ada Auto Project yang mensupport Boxer Boy ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan semoga dengan penambahan NOS dan kita memiliki beberapa pilihan ban yang karakternya berbeda-beda dan disesuaikan dengan suhu, dengan cuaca semua, Farel bisa memberikan run yang terbaik. Sekarang kita akan kualifikasi.
Kualifikasinya berlangsung dengan baik, poinnya Feral juga cukup tinggi. Alhamdulillah hampir 90 poin, 89,5 poin kalau nggak salah. Tapi rival-rivalnya juga bagus semua. Jadi Feral menempati urutan kelima, tipis-tipis dari atas sampai bawah. Tapi nggak apa-apa, kalau di Pro 2 itu hasil kualifikasi hanya menentukan kita masuk ke bracket yang mana. Tapi yang paling penting adalah battle. Apakah dengan spek yang meningkat ini, battle-nya diharapkan bisa lebih nempel dan lebih agresif. Sekarang kita langsung ke 16 besar dulu. Kita lihat Oh, alhamdulillah Feral run-nya, delete-nya mulus. Dan tadi Rifki sempat straighten ya, sempat lurus di tikungan yang ini. Jadi ini keuntungan yang besar buat Feral. Tinggal chase-nya hati-hati aja, mestinya sih aman kalau nggak melakukan kesalahan. Bismillah, semoga nggak ada kesalahan. Sekarang Feral chase. Alhamdulillah cukup mulus chase-nya. Sekarang kita tinggal lihat keputusan juri. dan ini dia yang berhasil melaju ke babak selanjutnya adalah Farel. Selamat untuk Farel yang dapat melanjutkan ke babak top 8. Banyak sekali. Nah, tadi baru selesai yang top 16 lawan Om Rifki Gandara yang pakai 36 kuning. Tadi battle-nya lumayan seru, cuman pas lagi di depan, kan di depan duluan karena kualifikasi lebih bagus. Jadi Om Rifki Gandara itu pas di belakang
straighten pas di awal-awal dan pas di akhir-akhir ketinggalan jauh banget. Jadinya Om Ziko yang jadi spotter tadi bilang kalau main aman aja karena Om Rifkinya udah ketinggalan jauh. Jadi yang penting tinggal nge-chase satu mobil juga, jarak satu mobil juga aman. Dan aku chase-nya lumayan agak deket dikit sih soalnya biar show-nya bagus. Dan alhamdulillah lanjut ke top 8 dan bakal ketemu sama Om Rafael Ananda. Sekarang top 8 akan melawan Rafael Ananda, dan karena Rafael Ananda kemarin peringkat kualifikasinya lebih tinggi dari Farel, jadi Rafael akan lead duluan. Kita lihat chase-nya Farel. Wah, seru banget. Rafael leadnya bagus. Farel juga chase-nya tuh deket banget, bener-bener nempel, ngilu liatnya. Tapi chase-nya bagus. Sekarang giliran Farel lead. Leadnya harus bagus juga, dan Rafael juga harus bisa chase-nya seperti yang Farel lakukan tadi. Wah, ini seru nih. Kita lihat sekarang run-nya. Rafael mencoba meninggal. Sayang sekali. Aduh, wah, ini Rafaelnya melintir pada saat di situ tadi. Tapi Farelnya nabrak tembok tuh, bekasnya tuh masih ada tuh. Nabrak tembok, jadi sampai bannya pecah, velgnya juga kayaknya pecah deh saking kerasnya. Ini nggak tahu nih, tinggal nunggu keputusan juri aja nih. Dan yang berhasil mendapatkan tiket semifinal pada Kejurnas Passion Drift Challenge kelas pro yaitu Rafael Ananda dari MDC Motorsport. Selamat untuk
Rafael Ananda. Pria punya selera. Kedua mobil tidak bisa melakukan initiate secara bagus dan di outer kedua itu ada nabrak tembok sehingga tayarnya dibit. Nah pada saat dibit itu zero. Nah Rafael melakukan lead yang sangat bagus, jadi kita berikan kemenangan ke Rafael. Oke, itu dia penjelasan yang cukup jelas ya. Battle tadi antara Rafael dan juga Farel. Iya, it's okay. Akhirnya Rafael Ananda dinyatakan menang dan Farel harus terhenti di top 8. Kita temuin dia dulu. Oke, tadi baru beres top 8 lawan Om Rafael. Tadi seru juga pas di belakang duluan. Pas di belakang duluan, leadnya Om Rafael itu bagus banget, kayak on the line dan dapat semua clipping point, angle-nya gede, asapnya tebel. Terus aku lumayan ngejar juga sih, cuman nggak yang ngejar-ngejar banget. Dan pas di bagian lead, run kedua itu sempat gak masuk gigi 3 mobilnya, jadinya agak pelan pas di start. Dan habis itu pas di bagian ada manji gitu, Om Rafael melintir ke kiri, dan waktu aku lanjutin mobilnya tiba-tiba ngegeser gitu, terus habis itu nabrak tembok. Sempat straighten dikit, cuman nggak parah-parah banget, cuma lurus terus langsung ngedrift lagi. Dan habis itu aman sampai finish. Tadi sempat dipanggil sama juri pas pengumuman karena ngejelasin kenapa poin-poinnya gimana, kenapa ada yang bisa kalah, ada yang bisa menang. Itu katanya sih pas di Om Rafael ada kesalahan pas di chase-nya, melintir sendiri. Terus habis itu jadinya 0. Dan aku pas di bagian start itu ada pelan, jadinya sama-sama 0 poinnya. Dan pas di bagian tembok mobil aku nabrak, itu nggak parah-parah banget, nggak ngurang ke poin. Tapi karena velgnya pecah, jadi dihitung tadi leadnya 0. Jadi dihitungnya bukan lead to lead, tapi lead to chase. Dan pas di bagian run pertama aku nge-chase-nya nggak deket-deket banget, jadinya karena leadnya bagus, jadinya Om Rafael lanjut ke babak 4 besar dan bakal ketemu sama Obel. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tadi mentok tembok. Iya, nabrak dikit wall tap. Nabrak tembok wall tap. Terus gimana tadi itu sebenarnya pas kamu chase tuh bagus banget tuh kamu chase-nya tadi. Cuman kurang deket dikit sih. Iya udah deket itu, udah deket. Nah terus pas kamu di depan tuh pas awal agak pelan tuh kenapa? Karena kan pakai gigi 3 nih. Pas dari 2 ke 3-nya giginya nggak mau masuk, jadi harus miss gear. Iya, jadinya agak pelan. Habis itu mulus, tiba-tiba Rafael melintir tuh tadi. Kamu masih lanjut, tapi terus kamu kena tembok ya? Iya. Kena temboknya kenapa tuh? Karena nggak tahu sih, tiba-tiba geser aja mobilnya. Geser aja mobilnya. Tenaga mobil gimana? Enak, udah lebih enak dari ronde sebelumnya, udah lebih bertenaga di tengah-tengahnya. Terus tadi dipanggil ke atas tuh kenapa? Karena dijelasin kenapa bisa kalah, kenapa bisa menang. Iya, kalahnya kenapa? Kalahnya gara-gara chase-nya lebih jelek dari lead-nya Mas Rafael. Chase-nya kamu lebih jelek dari... Chase-nya kamu bagus tadi. Tapi lead-nya bagus, jadinya dilihatnya lead. Gimana? Jadi kan dilihat lead to chase. Oh bukan lead to lead? Karena kan tadi lead-nya 0, gara-gara velg pecah. Oh lead kamu 0. Iya. Jadi kok 0 kan sebelumnya udah running kamu? Iya, cuman gara-gara pecah diskualifikasi. Emang peraturannya gitu? Iya, dari IMI-nya kayaknya. Oh jadi pelek nggak boleh pecah? Nggak boleh pecah. Tapi kan kalau kena tembok pasti pecah. Ya iya, pokoknya itu peraturannya. Kali akhirnya lead-nya dihitung 0. Jadi itu cuma ada chase. Chase, tapi chase-nya diadu sama lead-nya. Jadi bukan chase lawan chase. Dihitungnya run satunya, bukan jadi run hitung 2. run satunya pada saat kamu nge-chase dan pada saat dia lead. Ya. Oh ya, kebetulan sebenarnya chase kamu juga bagus dan lead-nya Rafael juga bagus di run 1. Tapi it's okay. Kan kita udah komit, namanya drifting. Kita penilaian semua harus serahkan ke dewan juri gitu ya. Tapi kamu tadi Papa senang udah bisa adaptasi sama tenaganya, kerasa nambah ya. Kerasa pas nge-chase.
dan kamu tuh nabrak tembok, artinya bener-bener kamu coba maksimalin itu mobil. Nggak apa-apa. Akhirnya kita nggak podium streak, nggak apa-apa. Tapi kan minimal sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi mobil tadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, oke. Yang penting kamu juga nggak apa-apa. Sebenarnya velgnya itu pada saat nabrak ternyata belum patah. Kan kuat banget nih velg ya. Jadi kita udah lihat rekaman videonya pada saat impact pertama itu velg tuh nggak patah. Ya sudah mulai berubah bentuk. Nggak patah, justru yang kena kaki-kakinya. Jadi saking kuatnya velgnya yang rusak kaki-kakinya dulu. Kalau pada saat nabrak itu kita armnya sedikit bengkok, nggak masalah, kita bisa ganti. Nah pada saat sudah impact itu Farel mungkin juga nggak tahu kalau di belakang itu udah melintir, jadi dia tetap ngedrift seperti biasa, tekanannya tinggi di sini. Nah di tengah-tengah ini akhirnya nggak kuat lagi velgnya karena velgnya udah rusak di impact pertama yang sangat-sangat keras itu. Akhirnya lepas dan ternyata menurut regulasi nggak boleh ada bagian mobil yang copot pada saat run. Jadi ya secara regulasi akhirnya runnya dinilai 0. Tapi ya no problem, itulah balapan, ada regulasinya, kita ikutin regulasinya. Tapi alhamdulillah Farelnya nggak kenapa-napa dan mobil juga cuman rusak ringan hitungannya ya. Ya kaki-kaki cuman arem aja, body-body itu gampang kita perbaikin. Oke, jadi pas crash tadi tuh lumayan parah, si velgnya pecah dan si lower armnya itu sampai bengkok. Jadi lower arm itu kan lurus, dia tuh sampai bengkok dikit. Tapi alhamdulillahnya subframe dan lain-lain itu aman, kaki-kaki lainnya aman, bearing roda aman, pokoknya semua aman. Jadi nanti cukup kita ganti lower armnya aja. Baik, jadi mobil Farel ini ada perubahan sejak dari di Jogja kemarin. Jadi kita tambahin nos. Nah nosnya sendiri kita hanya tambah sekitar 35 HP, tujuannya hanya untuk memperbaiki curve di bawah aja. Karena kemarin kita lihat kalau tandem suka sedikit kesulitan, nah sekarang udah jauh membaik. Terus kemudian nos ini tidak menambah total horsepower secara keseluruhan karena topnya tetap seperti kemarin, kira-kira 300 WHP saja. Nah untuk kedepannya dilihat dari hasil hari ini, tadi waktu tandem sudah jauh membaik sesuai harapan, tetap masih ada improve untuk di beberapa area lagi, mudah-mudahan bisa membaik khususnya pada saat tandem di depan. Farel, it's okay. Tapi gimana kamu sendiri? Akhirnya untuk pertama kalinya, dari pertama kali turun bulan Agustus 2024, kamu selalu podium terus sampai sekarang. Akhirnya nggak podium dan tadi juga ada mistake. Terus kamu gimana? Sedih apa enggak? Enggak sih, nggak sedih. Cuman mungkin bisa jadi pelajaran buat next roundnya. Jadi bisa apa ya? Bisa lebih improve lagi nanti. Mantap, yes. Namanya balap, namanya olahraga motorsport. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita podium, kadang-kadang kita kalah. Nggak ada satupun pembalap sampai juara dunia sekalipun yang selalu menang atau selalu podium dari awal karirnya sampai sekarang. Nah, tapi dari sini Papa senang kamu bisa ambil pelajaran, jadi kamu bisa lebih bagus lagi. Mobilnya sendiri enak, jadi lebih kencang. Jadi lebih kencang ya. Terus kamu juga kan harus mungkin lebih penyesuaian karena kamu kemarin hari Jumat nggak mau bolos sekolah kan. Jadi kamu nggak ada latihan sama sekali, langsung hari Sabtunya. Tapi mobil tenang, mobil masih akan improve terus sedikit demi sedikit. Nah sekarang Papa senang ada kejadian itu, kamu tadi push banget, artinya kamu coba menyentuh limit. Ya namanya senggolan, tabrakan nggak masalah, tapi yang penting gimana caranya kita bisa ngambil pelajaran dari situ supaya kita bisa lebih bagus lagi ke depannya. Papa tetap bangga sama kamu. Oke, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Edi. Jika Anda belum follow Instagram kami berdua di sini, juga follow Instagramnya Garasi Drift. Juga terima kasih untuk semua sponsor-sponsor yang sudah mendukung Boxer Boy, dari mulai Motul, Solar Guard, Dunlop, HSR, Auto Project, Garasi Drift,
Garden Speed, Elika Otomotif, semua yang mensupport mobil ini. Kita akan seri berikutnya IDS lagi ya? IDS. Indonesian Drift Series. Bye-bye. Bye.